Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nova Rahmawati dengan NIM 241080200052. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu pada matkul Peradaban Islam dengan materi Peradaban Islam Masa Kenabian. Baik, mari langsung saja kita membahas mengenai periode Makkah. Periode ini merupakan tahap awal dari lahirnya peradaban Islam yang dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro, tepatnya pada usia 40 tahun. Nah, di masa ini fokus utama Nabi bukan membangun pemerintahan atau sistem sosial besar, tetapi membangun dasar akidah dan keimanan umat. Hal ini karena masyarakat Makkah waktu itu masih hidup dalam masa jahiliyah, yaitu masa di mana banyak terjadi penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, penindasan terhadap kaum lemah, dan rendahnya moral masyarakat. Melihat kondisi itu, Nabi Muhammad SAW diutus untuk membawa perubahan besar. Beliau mengajarkan konsep tauhid, yaitu mengesahkan Allah, serta mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan jahiliyah yang menyesatkan. Selanjutnya ada tahap-tahap dakwah Nabi. Seperti yang kita tahu, dakwah Nabi di Mekah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun dan dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar Islam bisa diterima masyarakat secara perlahan dan menyentuh hati mereka. Ada 3 tahap utama dakwah pada masa itu, yaitu 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahap awal, Nabi melakukan dakwah secara rahasia selama sekitar 3 tahun pertama. Beliau mulai dari orang-orang yang terdekatnya, keluarga, sahabat dekat, dan orang yang sudah dikenal baik sifatnya. Beberapa orang pertama yang masuk Islam pada tahap ini antara lain Khadijah, yaitu istrinya, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Tujuan dari tahap ini adalah membentuk kelompok kecil yang beriman kuat dan siap menghadapi tantangan dakwah berikutnya. Yang kedua yaitu dakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah diam-diam, Nabi mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Beliau mulai menyeru masyarakat Quraisy di tempat umum seperti di Bukit Sofa. Namun sejak saat itu penentangan mulai datang dari kaum Quraisy. Mereka menolak keras ajaran tauhid karena dianggap mengancam kekuasaan, perdagangan, dan kebiasaan mereka dalam menyembah berhala. Meskipun begitu, Nabi tetap tegas dan sabar dalam menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu dakwah keluar Makkah. Karena penolakan di Makkah semakin kuat, Nabi mulai menyebarkan dakwah keluar Makkah. Beliau mencari tempat baru untuk menyebarkan Islam seperti Taif, meskipun di sana beliau justru diusir dan disakiti. Namun perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Nabi terus berdakwah hingga akhirnya bertemu dengan sekelompok penduduk Yasrib atau Madinah yang kemudian menerima ajaran Islam. Selanjutnya ada faktor Quraisy menentang dakwah Nabi. Beberapa faktornya yaitu para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencaharian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Yang keempat, Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Yang terakhir, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Selanjutnya ada tentangan kaum Quraisy, yaitu yang pertama meminta Abu Thalib memilih satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Yang kedua, budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Dan yang terakhir, tidak seorang pun penduduk Mekah diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Atas tentangan dari kaum Quraisy, Rasulullah SAW dan sahabatnya memutuskan hijrah ke Habasyah. Hijrah ini dipimpin oleh 2 sahabat Rasulullah. Yang pertama, hijrah dipimpin oleh Utsman bin Affan diikuti oleh 15 orang, yaitu 10 pria dan 5 wanita yang berangkat ke Habasyah termasuk istri Utsman, Ruqayyah binti Muhammad. Dan hijrah yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib diikuti 81 orang, yaitu 80 pria dan 1 wanita, yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Selanjutnya pada periode Madinah, setelah melalui masa yang penuh tantangan di Makkah, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Islam,
Dari dakwah yang bersifat membentuk iman menjadi pembangunan peradaban Islam yang lebih luas dan nyata. Di Madinah, Nabi tidak hanya menjadi Rasul, tetapi juga memimpin masyarakat dan kepala pemerintahan. Disinilah awal mula terbentuknya masyarakat Islam yang berdaulat, tertata, dan berkeadilan. Langkah pertama yang dilakukan Nabi setelah tiba di Madinah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Nabi membangun sebuah masjid pertama kali di Kuba, pada Jumat 12 Rabiul Awal 13 Kenabian atau 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Kuba di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salim. Pada saat itu, Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Selanjutnya, membangun masyarakat Islam. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri-sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat pertemuan, yaitu Baitullah. Nabi mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan kaum Ansor. Selanjutnya ada konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah terdiri dari 3 kelompok, yaitu bangsa Arab Muslim, bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut konstitusi Madinah. Nabi menyusun piagam Madinah, yaitu semacam konstitusi pertama dalam sejarah Islam. Isi piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam, kaum Yahudi, dan kelompok lain di Madinah agar bisa hidup berdampingan dengan damai. Berikut ada beberapa perang yang terjadi pada masa itu, yaitu Perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah yang diperangi oleh orang-orang Quraisy sebanyak 1000 orang di bawah pimpinan Abu Jahal bergerak menuju Madinah, sementara umat Islam sebanyak 314 orang. Muslimin keluar sebagai pemenang, di pihak Islam gugur 14 orang dan di pihak musuh gugur pula 70 orang, termasuk Abu Jahal sebagai pemimpin perang. Yang kedua ada Perang Uhud, terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, yang Abu Sofyan memobilisasi 3.000 prajurit, Nabi Muhammad dengan pasukan 1.000 orang, Abdullah bin Ubay seorang munafik dengan 300 orang Yahudi membelot. 70 orang Muslim gugur, termasuk paman Nabi Hamzah yang dadanya dibelah dan hatinya dimakan istri Abu Sofyan, yaitu Hindun. Yang terakhir ada Perang Ahzab atau Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah 627 Masehi. Perang ini dipeperangi oleh orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya yang berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sofyan. Terdapat 3.000 orang prajurit Muslim. Selanjutnya ada Perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini isinya kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Yang kedua, orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak oleh umat Islam. Yang ketiga, orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. Yang terakhir, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Adapun pelanggaran perjanjian Hudaybiyah, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yaitu isinya tahun 8 Hijrah Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Yang kedua, maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Yang ketiga, Abu Sofyan pemimpin Quraisy dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Dan yang terakhir, berhala-berhala yang selama ini ada di Ka'bah berjumlah 360 dihancurkan. Selanjutnya Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Khutbah Haji Wada yaitu 1. Jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Yang kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Yang ketiga, jangan riba dan menganiaya. Yang keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima, memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Yang keenam, perintah menjauhi dosa. Yang ketujuh, perintah saling memaafkan. Atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Yang kedelapan, tegakkan persaudaraan dan persamaan antar manusia. Yang kesembilan, perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik. 10. Perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pada materi terakhir yaitu Nabi wafat,
Menjelang wafatnya, Nabi sempat melaksanakan haji wada atau haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Dalam khutbahnya yang sangat terkenal, beliau menegaskan pesan-pesan penting kepada umat Islam untuk menjaga persaudaraan, menghormati hak asasi manusia, menjauhi riba, dan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Khutbah itu seolah menjadi pesan terakhir seorang pemimpin besar kepada umatnya. Beberapa waktu setelah kembali ke Madinah, Nabi mulai jatuh sakit. Penyakitnya semakin parah hingga beliau hanya bisa beristirahat di rumah istrinya yaitu Aisyah. Dalam keadaan lemah, Nabi tetap mengingatkan untuk menegakkan sholat dan memperlakukan hamba sahaya dengan baik. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW menghembuskan napas terakhirnya. Seluruh umat Islam pada saat itu sangat terpukul dan berduka. Bahkan sahabat-sahabat terdekat seperti Umar bin Khattab awalnya tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun Abu Bakar Siddiq menenangkan umat dengan kata-kata yang sangat bijak. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan mati. Setelah itu, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dan dari sanalah peradaban Islam terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Wafatnya Nabi Muhammad SAW menjadi akhir dari masa kenabian, tapi juga awal dari penyebaran Islam yang lebih luas. Baik teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan kita mengenai peradaban Islam pada masa kenabian, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, masa kenabian ini adalah pondasi utama lahirnya peradaban Islam. Di periode Mekah, Nabi Muhammad SAW fokus membangun keimanan, akidah, dan akhlak umat agar manusia bisa memahami makna tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu di periode Madinah, beliau mulai membangun masyarakat Islam yang beradab, teratur, dan berkeadilan, lengkap dengan sistem sosial, politik, dan hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Yang kedua, dari perjalanan dakwah Nabi, mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi, hijrah ke Habasyah, perjanjian Hudaybiyah hingga Fatu Mekah, kita belajar bahwa perjuangan menegakkan kebenaran butuh kesabaran strategi dan keteguhan hati. Setiap ujian dihadapi justru memperkuat umat Islam dan menumbuhkan semangat persatuan. Dan yang terakhir, wafatnya Nabi Muhammad SAW bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab umat Islam untuk melanjutkan dakwah dan menjaga ajarannya. Beliau telah meninggalkan teladan terbaik tentang kepemimpinan, kejujuran, dan kasih sayang yang menjadi dasar peradaban Islam sampai hari ini. Jadi, secara keseluruhan, peradaban Islam pada masa kenabian mengajarkan kita bahwa kemajuan umat tidak hanya diukur dari kekuatan atau kekayaan, tetapi dari iman, akhlak, dan persatuan. Nilai-nilai itulah yang menjadikan Islam bukan sekedar agama, tetapi juga pedoman hidup yang membangun manusia dan peradaban yang bermanfaat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.